Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pemirsa dimanapun berada, salam sehat dan sejahtera, bahagia untuk kita semua. Tentunya dalam konteks hari ini saya akan membicarakan tentang tiga pilar utama dalam perguruan tinggi, dan secara khusus yaitu tentang elemen keempat, yaitu keislaman dan kemuhammadiyahan. Dalam konteks ini Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat oleh Muhammadiyah, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah, itu ditambah oleh satu yang plus, yaitu keislaman dan kemuhammadian. Dan ini adalah satu ekosistem bagi perguruan tinggi Muhammadiyah khususnya, dan ciri khas bahwa ada keislaman dan kemuhammadiyahan yang dikemas sedemikian rupa mewarnai teks dan konteks setiap pembelajaran maupun penelitian dan pada pengabdian masyarakat. Ciri ini menjadikan perguruan tinggi Muhammadiyah berbeda ya dalam konteks pengembangan transformasi ilmu, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kenapa? Karena memang akar dari Muhammadiyah itu adalah keislaman. Tentunya warna ini harus mewarnai seluruh kegiatan atau proses akademis yang terjadi di perguruan tinggi Muhammadiyah, khususnya UNES Muhammadiyah Jakarta. Dan kalau kita melihat perkembangan situasi baik dalam negeri maupun luar negeri, kita sedang berada dalam konteks perubahan ya, ketidakpastian, di mana tatanan dunia baru itu sedang runtuh dan tatanan dunia lama, maksud saya, sedang runtuh dan tatanan dunia baru sedang mencari bentuknya. Oleh karena itu konflik, perang dan berbagai isu lainnya baik di tingkat internasional maupun global maupun di dalam negeri itu mengalami sebuah shifting atau lompatan atau perubahan atau pergerakan ke arah yang ke depan yang kita belum tahu bentuknya seperti apa. Nah, dengan empat pilar tadi, maka Universitas Muhammadiyah dalam kegiatan akademis baik di kelas, penelitian, pengabdian masyarakat, keislaman menjadi sesuatu yang sangat penting. Tidak saja bisa menemukan ketenangan batin di tengah ketidakpastian global yang berpengaruh terhadap semua negara di Indonesia, termasuk Indonesia, dengan tolak ukur, dengan diwarnanya kegiatan akademis ya, baik itu di kelas, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan bercorak Islam. Setidaknya kita memberikan breakthrough atau terobosan bagi pencarian solusi terhadap setiap isu-isu atau masalah-masalah yang muncul akibat ketidakpastian ya, di dalam dunia yang kita hadapi hari ini, baik di tingkat global, internasional maupun di tingkat lokal Indonesia. Kita sangat tahu dan semua kita tahu bahwa masalah tidak akan berhenti muncul dan bahkan berkesinambungan. Akan tetapi jika kita menggunakan logika berpikir, cara berpikir yang positif dan sehat, membangun kebersamaan ekosistem pendidikan dalam rangka mencari solusi dari setiap masalah-masalah yang muncul, saya kira kita bisa tetap kokoh, berdiri tegak di dalam mencoba mencari solusi dalam setiap masalah yang kita hadapi, baik di tingkat individu maupun kelompok maupun dalam berbangsa dan bernegara. Inilah yang diharapkan dengan ekosistem yang positif di dalam mengelola tata kelola perguruan tinggi ya, dengan 4 pilar tadi diharapkan kita mampu berkontribusi
untuk memberikan masukan dan solusi, baik itu di tingkat pribadi, ya, baik di tingkat perguruan tinggi maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada ciri yang tidak boleh kita keluar darinya. Apa itu? Pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang berbasiskan kepada iman, ya, dan ketakwaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat diperlukan bagi setiap insan akademis di dalam berkontribusi untuk memecahkan setiap masalah yang muncul di setiap tingkatan. Ini merupakan sebuah pencarian yang terus-menerus, belajar terus-menerus, berpegang teguh pada keimanan dan ketakwaan, dan dengan memegang pelita keilmuan, ya, rasionalitas secara positif, ya, dalam menjawab setiap permasalahan baik di kampus maupun di luar kampus, berkontribusi pada setiap hal, baik itu untuk mencari penyelesaian masalah di tingkat individu, di kampus, perguruan tinggi maupun dalam kehidupan yang lebih luas bangsa dan negara. Kita senantiasa berpegang teguh kepada iman dan ketakwaan dan rasionalitas yang menjunjung tinggi cara berpikir yang ilmiah di dalam mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada. Untuk itu setiap kegiatan akademis, pengajaran menjadi hal yang sangat penting dalam setiap kegiatan akademis. Ya, tentu ini 50% dari kegiatan akademis itu bicara tentang proses mengajar, ya, ajar mengajar di kelas. Lalu kedua yaitu sekitar 25% untuk proses penelitian sebagai insan akademis. Yang ketiga itu adalah pengabdian masyarakat, ya, dan porsi ini memang saya kira normal, wajar dan patut, karena kita juga dituntut bagaimana mengaplikasikan ilmu ke dalam setiap kegiatan akademis dengan corak dan ciri keislaman, yaitu dengan kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan berproses terus-menerus untuk menjadi insan akademis yang makin baik ke depannya. Karena jika tidak, maka kita akan mengalami stagnasi, ya, atau tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Karena dalam ajaran Islam itu ada hadis yang mengatakan bahwa hari ini, hari esok itu harus lebih baik dari hari ini. Jadi senantiasa kita berubah terus-menerus dalam rangka memperbaiki diri, tidak hanya dalam konteks ilmu pengetahuan, tapi juga dalam konteks bermasyarakat, ya, dalam konteks akademis, dalam konteks keintelektualan, gitu loh. Jadi sebenarnya ada satu hadis yang harus kita pegang di perguruan tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan, jadilah orang yang bermanfaat. Nah, konteks manfaat ini disesuaikan dengan waktu, tempat, di mana kita beraktivitas. Nah, karena kita beraktivitas di perguruan tinggi, maka kita senantiasa berusaha melarikan hal-hal yang positif, berkontribusi baik untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan akademis, dan lingkungan yang luas, berbangsa dan bernegara. Bahkan di era globalisasi, ya, secara lebih luas di kehidupan global internasional. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, cukup padat dan singkat, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, sebelum kita mulai perkuliahan, kita membacakan surat An-Nas, ya. Yang paling mudah kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat mahasiswa semua, hari ini kita akan berbicara untuk mengetahui bagaimana dunia ini berjalan, ya, dari sisi hubungan internasional dikaitkan dengan persoalan eskatologis, ya. Apa itu eskatologis? Yaitu ilmu tentang akhir zaman. Nah, ini keren nih, karena selama ini kan kita disuguhi oleh tulisan-tulisan sejarah, ya, untuk memahami apapun di dunia ini. Ternyata menurut Profesor Jiang, kalau kita buka di YouTube, itu semua sudah fake, artinya sudah dipalsukan, tidak sesuai dengan sejarah yang sesungguhnya. Akan tapi kita coba, ya, untuk memahami bagaimana kaitan antara geopolitik, geoekonomi, dan juga geosecurity. Tatanan dunia lama itu sejak Perang Dunia Kedua, ya, diatur, ya, berdasarkan pemenang Perang Dunia Kedua. Siapa aja itu? Amerika Serikat, Inggris, ya, Prancis, ya, Uni Soviet, sekarang Rusia, ya, sekarang Rusia setelah pecah tahun 1991, ya, dan juga China. Pemenang Perang Dunia Kedua yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, sekarang jadi Rusia dan China. Inilah sebenarnya pemenang Perang Dunia Kedua, dan diabadikan dalam bentuk Security Council, ya, Dewan Keamanan di dalam organisasi PBB. Jadi mereka ini, negara-negara ini adalah pemegang hak veto. Maksudnya hak veto itu apabila diusulkan sesuatu resolusi itu bisa saja diveto oleh salah satu negara anggota Security Council. Inilah sebenarnya yang menguasai dunia hari ini. Tapi ini adalah the old world order, tatanan dunia lama. Nah, sekarang dunia ini mulai runtuh nih, ya. Ini mulai runtuh. Kenapa? Karena dengan tatanan dunia lama, perang, konflik, ketidakadilan, dan ketidakmanusiawian itu terjadi di berbagai belahan dunia. Terutama untuk dunia muslim, kita kenal isu Palestina. Palestina itu dimulai sejak Perang Dunia Kedua, dan mulai berdirinya negara Israel, itu ternyata konflik Timur Tengah sampai hari ini tidak pernah padam. Kenapa? Bagi Amerika dan negara-negara Barat, kebutuhan energi mereka banyak diambil di Timur Tengah, ya, di Selat Hormuz. Jadi 20% supply atau pasokan minyak dunia itu berasal dari Selat Hormuz. Gitu. Jadi betapa pentingnya persoalan itu, energi, kalau dikaitkan supply energi, termasuk ke Indonesia, itu adalah di Timur Tengah, khususnya Selat Hormuz. Akan tetapi kalau kita belajar juga dengan eskatologi akhir zaman, ternyata bukan hanya persoalan energi, minyak dan gas, akan tetapi setelah berdirinya negara Israel tahun 1947-48, negara Israel itu berdiri, ya, mereka punya agenda sendiri, yaitu yang disebut dengan Pax Judaica. Ada 3 Pax di dunia ini, ya. Pertama, Pax Britannica. Oke, ini Inggris.
Yang kedua, Pax Americana. Ini setelah Perang Dunia kedua. Ya, ini setelah Perang Dunia Pertama, PD1 dan PD2. Keinginan berdirinya negara Israel itu tidak semerta-merta hanya ingin apa yang diklaim oleh mereka sebagai the promised land itu di Palestina, tapi akan mendirikan negara Israel Raya yang meliputi negara-negara yang saya sebut tadi. Jadi mereka tidak akan berhenti di Palestina dengan ibu kotanya adalah Yerusalem. Menurut pemahaman Yaksudaika ini, Yerusalem itu jadi penting karena itu pusat teknologi, pusat ekonomi, pusat perdagangan yang diinginkan oleh orang-orang Zionis, ya, karena tidak semua orang Yahudi itu Zionis, ya. Mereka ingin menjadi pusat tatanan dunia baru, apa yang disebut dengan Pax Judaika. Karena Pax Britannica itu sudah lampau. Pax Americana sudah mengalami kehancuran sekarang. Nah, kalau Anda bicara Donald Trump, Netanyahu, semua itu bergerak untuk menciptakan tatanan dunia baru yang dikuasai oleh Pax Judaika ini, oleh kaum Zionis, menjadikan Yerusalem sebagai pusat tatanan dunia baru, pusat ekonomi dengan mata uangnya adalah, currency-nya adalah uang digital, ya. Terus juga mereka ingin mendirikan pusat peradaban dunia dengan Israel, Zionisme sebagai pusat peradaban, di pusat tatanan dunia baru baik secara ekonomi, politik, dan militer. Ya, ini kemauan mereka. Maka oleh karena itu perang antara Israel, Amerika versus Iran jadi tidak terhentikan. Karena hanya satu-satunya negara Islam yang berani berhadapan face to face, berantem, konflik, perang, itu hanya Iran berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel. Karena negara-negara lain di Teluk, negara-negara Arab ini, itu sudah ditaklukkan, baik secara militer, teknologi, ekonomi, oleh Amerika dan Israel. Ini kan bahaya. Kita mau hidup di tengah sebagai seorang Muslim, ya, berhadapan dengan kekuatan yang sangat tidak manusiawi, sangat biadab, ya, yaitu Zionisme yang berbentuk negara, apa yang kita sebut dengan Israel sekarang. Ini bahaya. Maka boleh dibilang negara-negara Arab itu kan sudah ditaklukkan. Hanya Iran yang mereka tidak bisa taklukkan. Jika Iran kalah, nauzubillah min dzalik, maka kita hidup di dalam tatanan dunia baru, apa yang kita sebut dengan Pax Judaika. Nah, ternyata tatanan dunia lama yang seperti ini berubah ke tatanan dunia baru. Ya. Dunia baru. Kita tanda-tandanya apa, Pak? Yaitu simptomnya atau gejalanya, misalnya BRICS. Sekarang ada aliansi Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa. Dan Indonesia mulai masuk, Arab Saudi masuk, Pakistan masuk ke BRICS. Ini organisasi internasional yang mewakili menghadapi situasi dunia yang mulai runtuh, ya, ke arah tatanan dunia baru, yaitu dengan munculnya BRICS. Ini adalah kekuatan geopolitik global, kekuatan ekonomi, bahkan mungkin nanti menjadi suatu persekutuan aliansi militer. Tatanan dunia baru ini adalah sebuah keniscayaan, karena tatanan dunia lama pasca Perang Dunia Kedua dengan para pemenangnya ini, ternyata dunia tidak menuju kepada sesuatu yang lebih baik, yaitu seperti misalnya United Nations, PBB. Kan piagamnya itu jelas. Bagaimana mencegah Perang Dunia Ketiga,
atau mencegah konflik atau mencegah perang dunia ketiga, ya, dan mensejahterakan umat manusia secara global. Ini hampir gagal dan gagal total. Nah, lalu dunia berkembang ke arah mana? Ya itu tadi, dengan satu gejala yang BRICS sebagai motor penggerak perubahan, maka dunia sedang terjebak kepada ketidakpastian. Karena tatanan dunia barunya belum terbentuk. Paham? Jadi dunia itu dalam ketidakpastian, dalam kegamangan, dalam peperangan, dalam konflik, yang kesemua itu menuju kepada keinginan untuk ke arah perubahan yang lebih baik. Karena Perang Dunia I diwakili oleh League of Nations, ya, Pax Britannica ini, ternyata juga gagal. 20 tahun setelah terbentuknya dan berakhirnya Perang Dunia Pertama dengan terbentuknya League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa, ternyata 20 tahun kemudian terjadi Perang Dunia kedua. Yang keempat juga mungkin kita akan menghadapi krisis ya ekonomi besar, tapi ada di situ ada krisis pangan, ada krisis energi, ya, dan krisis-krisis lainnya. Nah, ini bukan persoalan satu negara, bahkan ini persoalan umat manusia, gitu loh. Jadi kita dihantui oleh beberapa isu, ya, yang makanya untuk mengatasi ini timbul ide bagaimana menciptakan tatanan dunia dengan one world government, satu pemerintahan dunia. Itulah yang ingin dilakukan oleh Pax Judaika di era global, menciptakan one world government, satu pemerintahan dunia. Jadi seluruh negara menyerahkan kedaulatannya di bawah satu negara global. Tadi saya sudah jelaskan, tatanan dunia lama mulai runtuh dengan organisasinya dan perangkatnya dan dinamikanya. Dengan timbulnya BRICS dan kebangkitan umat Islam, kesadaran umat Islam yang selama ini tertindas kolonialisasi oleh negara-negara Barat, ya, sekarang mulai sadar, ya, dengan apalagi isu paling memuakkan itu adalah isu tentang Palestina. Lihat, dalam perang Timur Tengah sekarang itu Cina dan Rusia di belakang Iran. Israel dibantu oleh Amerika. Ini kalau tidak dicegah, manusia akan terjerumus ke dalam perang dunia ketiga, yaitu perang nuklir. Apabila perang nuklir terjadi, maka tidak ada yang menang. Ya, tidak ada yang menang. Karena di Perang Dunia Kedua, Hiroshima dan Nagasaki itu namanya disebut bom atom, itu menewaskan sekitar 200.000 manusia. Baik, ini yang saya sudah jelaskan. Ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Langsung? Oke. Jadi kan sudah Bapak jelaskan itu ya tadi bahwa negara-negara seperti Amerika dan Israel itu punya tadi Pax Judaika gitu. Salah satu rencana mereka dalam menyelesaikan isu di Palestina adalah dengan mengadakan Bond Office gitu. Dan salah satunya sekarang udah diserahkan, bahkan Hamas pun sudah menyerahkan gitu ya ke mereka bahwa akan adanya Bond Office gitu. Tapi kan itu jadi kebalikan gitu dengan tadi yang adanya BRICS tadi gitu. Malah yang kita lihat gitu ya, di sisi lain umat Muslim itu pengen bersatu gitu ya, atau menginginkan kebersatuan gitu. Tapi di satu sisi lain juga umat Muslim malah ikut berkompis. Malah yang kita lihat negara-negara di list-listan negara yang mengikuti berkompis adalah negara-negara Islam, termasuk negara Indonesia. Nah, apakah itu selaras gitu dengan yang tadi Bapak sampaikan bahwa umat Muslim itu akan mengalami sebuah kebangkitan? Apakah kebangkitan seperti itu yang diinginkan gitu ya? Yeah. Apakah kebangkitan yang seperti apa? Karena sekarang ketika ada suatu kelompok gitu ya, atau suatu kelompok sih ya, yang menginginkan kebangkitan atau menginginkan persatuan, itu biasanya disebut radikal dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya ini angin segarkah bagi umat Muslim atau seperti apa? Karena kalau kita melihat negara-negara Barat itu seperti BRICS lah ya, itu tuh
saya yakin gitu ya, karena di era kapitalisme ini gitu ya, mereka tuh pasti hanya ingin mementingkan keadaan ekonomi mereka gitu. Betul. Tidak sepenuhnya ingin memutuskan Palestina gitu. Ya. Itu aja sih. Baik, kami lanjutkan. Pertanyaannya bagus, ya, menyentuh isu-isu hari ini. Jelas, Board of Peace buatan Donald Trump ini adalah sesuatu yang blunder, ngerti nggak blunder? Tidak menyelesaikan masalah, tapi justru ingin mementingkan kepentingan Amerika. Jadi Indonesia masuk ke Board of Peace atau BOP itu adalah sebuah blunder. Makanya Presiden Prabowo itu tidak terlalu banyak berkomentar setelah melihat perkembangan di mana Indonesia telah masuk dalam jebakan, saya katakan aja jebakan, Board of Peace. Betul. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya kerangka berpikirnya yang dibangun Trump, karena dia mengatakan semua standar moral itu adalah saya. Itu artinya Board of Peace itu adalah sesuatu kekuatan yang tidak bisa diharapkan, malah Indonesia rugi. Ya, harusnya Indonesia keluar setelah tahu bahwa di Board of Peace itu atau BOP ternyata yang diuntungkan, yang didahulukan adalah kepentingan Amerika Serikat dan Donald Trump sebagai presidennya. Kita terjebak di situ. Harusnya kita keluar. Tapi kita tunggu langkah Pak Presiden kita. Baik teman-teman, kita sudah mempelajari bagaimana tatanan dunia lama yang mulai hancur. Sementara tatanan dunia baru belum terbentuk secara jelas. Artinya gamang, galau, penuh ketidakpastian. Ini dunia yang kita hadapi sekarang. Siapa yang menghadapi? Seluruh umat manusia. Nah, kita harus berkontribusi untuk menciptakan persatuan umat Islam. Jangan gampang diprovokasi dan jangan gampang dipecah belah. Karena kalau kita dipecah belah, yang untung adalah Zionis ini. Yang sudah punya rencana proyek apa yang disebut dengan Pax Yudaika. Baik teman-teman, saya pikir hari ini kuliah cukup. Ini baru pengantar. Nanti minggu depannya kita bahas lebih teliti, lebih detail apa yang dimaksud dengan Pax Yudaika. Dan orang Islam harus berpikir bersatu untuk menciptakan perlawanan dengan Pax Islamica. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih sudah hadir di kelas. Tolong buku-buku yang mungkin akan saya bagikan untuk dibaca, untuk memperdalam diskusi kita. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.